Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mario Azano akan menjelaskan tentang network layer protocol. Di dalam ini sudah ada PPT. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT-nya. Di sini itu ada komponen internet layer. Ini itu ada tiga ini routing, IP, sama ICMP protokol. ICMP ini Internet Control Message Protocol. Ini digunakan oleh host router gateway untuk mengirimkan pesan-pesan kesalahan. Tugasnya adalah mendukung sepenuhnya tugas-tugas protokol IP. ICMP tidak menggunakan nomor port seperti pada TCP dan UDP. Ini gambarnya dari sini. Bisa kembali lagi di sini. Di situ ada contoh di atas kan bisa dilihat ada bisa melintasi internet network. Misalkan usaha mengirimkan pesan ke host B melalui protokol IP, tetapi masalah terdeteksi pada router 3. Selanjutnya router 3 mengirim pesan ICMP balik ke host A sebagai informasi kesalahan ke router 1 atau router 2. Ini router 3. Nah, ini ada ICMP error messages. Ini jenis-jenisnya ada destination unreachable, subsequent, ada redirect, time exceeded, parameter problem. Isi-isinya ada nomor-nomornya juga. Ini ada informational messages. Ini ada IQ reply, IQ request, router advertisement, router citation, timestamp reply, information request. Ini contohnya ICMP adalah programming ICMP type A, IQ request, persetujuan akan membalas dengan menggunakan ICMP type 0, IQ reply, program traceroute, kirimkan IP, datagram dengan TTL 1, 2, 3, dan seterusnya. Persetujuan membalas dengan ICMP tipe 11 TR. Ini ada ARP, Trace Resolution Protocol. Protokol ini bertugas untuk menemukan hardware address, MAC address, suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut akan diteruskan ke layer di bawahnya, data link, yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP akan bertugas untuk mencarinya. ARP terupdate setiap 15 sampai 20. Nah, ini contohnya ARP. Nah, kita address, physical address, ada tipenya. Ini cara kerjanya. Ini ada ilustrasi cara kerjanya ini. Dari sini. Terminal dengan IP 10.111 sumber ingin pesan ke tujuan. Terminal sumber IP request-nya broadcast, tapi hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil IP request. Terminal tujuan mengirim balik IP reply beserta no MAC address. Nih, dan networknya berbeda. Ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, merupakan protokol yang bertugas untuk menemukan IP address suatu host yang hanya tahu hardware addressnya saja. Bisa pada diskless mesin ya. Kerjanya itu mengirim paket berikut alamat MAC-nya secara broadcast untuk
IP yang sesuai. RA, RP, server akan menjawab paket tersebut dengan memberikan nomor IP, contoh bukti protokol, dan dynamic host control protokol DHCP. Ini cara kerjanya. Sini. Ya, gitulah, ini ilustrasinya. Ada yang namanya Internet Protocol. Internet Protocol ini datagram adalah paket pesan layer. Ini paket pesan internet layer disebut datagram. IP datagram mengandung alamat IP sumber dan alamat IP tujuan masing-masing sebesar 32 bit. IP address, IP datagram bergerak melintasi network switching dari satu router ke router yang lain. Berikutnya berdasarkan pemilihan jalur tertentu. Ini formatnya. Data, ya ini implementasi IP datagram peralatan mulai masing class per unit sehingga paket data pada step-step router akan dipotong-potong sesuai dengan MTU. Paket data terpotong-potong ini disebut sebagai fragment. Nah, ini IP datagram reassembly karena ada proses fragmentasi, maka sisi penerima dibutuhkan juga adanya proses reassembly. Proses reassembly menggunakan field identification, fragmentation pada IP datagram. Ini ilustrasinya, fragmentation dan reassembly. Ini fragmentation, ini reassembly-nya di sini. Ini ada contohnya. Milik ukuran 4000 byte, kali NTO hanya 1500 byte, maka datagram harus dipotong-potong menjadi 3 buah fragmen. Pada sisi penerima fragmen-fragmen tersebut akan dilakukan proses reassembly menjadi sebuah datagram. IP address, ini IP address dalam jaringan TCP IP, setiap host ditandai dengan sebuah halaman IP logical yang unik. Sebuah IP address pada IP4 V4 tersendiri terdiri atas 32 bit angka binary, sehingga secara teoritis total IP address yang dapat dibuat adalah 2 pangkat 32, banyak sekali, atau sebanyak 4.294 4.294.296 alamat IP. IP address terbagi dalam 4 blok, di mana masing-masing blok sendiri terdiri atas 8 bit. Penulisan IP address dalam bentuk dotted desimal adalah ini. Contohnya 202.151.19.57 karena sebuah blok terdiri atas 8 bit. Secara desimal nilai X 0 sampai 255. Ini konvensi biner desimal 28, 11, 3, 31. Ya, ini pakai kasih hexa C1, 83, 1BFF. Kelas IP address terbagi atas 5 kelas A, B, C, D, E. IP address kelas A, B, C digunakan untuk pengamatan IP publik. IP address kelas D digunakan untuk pengamatan multicast. IP address kelas E dicadangkan untuk pemakaian masa depan. Ini ilustrasi IP. P1, P2, P3, P4. IP kelas A, B, C terdiri atas 2 bagian, yaitu net ID dan host ID. Nih, ilustrasinya yang dari 0 sampai 127. Ya begitulah. Kelas A bit pertama 0. Awalnya dari 1.0.0
sampai dengan 126.0.0.0. Jumlah alamat jaringan yang mungkin digunakan 127 alamat 1 sampai 126 dapat digunakan, sedangkan 127 digunakan untuk riset. Sedangkan jumlah alamat host yang dapat digunakan yaitu 16.077.216. Sedangkan kelas B ini intervalnya 10. Ini network address-nya dari 124 sampai 191.255.0.0. Jumlah alamat jaringannya itu cuma 16.384 dan jumlah alamat hostnya itu 65.536. Ini kelas C ya, banyak. Yang pertamanya 110, network ID-nya itu 19.0.0.0 sampai 223.255.255.0. Jumlah alamat jaringannya ada 2.097.152. Jumlah alamat hostnya ada 254. Ada host address. Setiap device atau interface harus memiliki host number. Total alamat host dalam sebuah network adalah 2n kurang 2, di mana n adalah jumlah bit. Nah, pengurangan 2 di sini dikarenakan dalam satu alamat jaringan selalu terdapat network address dan broadcast address. Net masking. Untuk memisahkan antara network ID dan host ID diperlukan sebuah net mesh. Network ID menggunakan mesh binary 1, sedangkan host ID menggunakan mesh binary 0. Network ID dan host ID dibedakan dengan cara melakukan operasi N antara IP address dan net mesh. Net masking. Operasi N 0 dan 0, 0, 1 dan 0, 1, 0 dan 1, 0, 1 dan 1, 1. Jadi tentu harus, karena ini menggunakan operasi N, jadi harus 1 sama dengan 1. 1 dan 1 sama dengan 1. Jadi 1 dan 0, 0, 0 dan 0 sama dengan 0, 0 dan 1 sama dengan 0. Ini natural space-nya. Ya, sekarang ini jadi gini. Ini ada ilustrasinya. Dilihat sendiri. Ini ada CIDR, classless interdomain routing, RFC 1591. Dengan CIDR, network prefix pada alamat IP tidak harus 8, 16, dan 24 bit seperti pada kelas A, B, dan C. Dengan CIDR, network prefix dituliskan dalam bentuk x.x.x.x/n, di mana n adalah jumlah bit pada net mesh. Ini ada contoh notasi CIDR-nya. Ada alamat khusus atau direct broadcast address. Direct broadcast address ini digunakan oleh router untuk mengirimkan pesan ke semua terminal yang berada pada jaringan lokal. Direct broadcast address ini dilakukan dengan membuat bit pada host ID binaris 1 semua. Misal mengirimkan pesan menuju ke alamat 221.45.71.1 20 ini cukup diarahkan ke alamat ini. Ini ilustrasinya. Khusus juga ini local broadcast address. Local broadcast address adalah alamat broadcast untuk network yang aktif saat ini. Paket akan dikirimkan setiap host pada network tersebut, terutama melakukan blocking sedemikian sehingga broadcast ini hanya akan terkirim ke semua host pada network sekitar. Bukan broadcast address-nya. Ini ilustrasinya. Ini alamat khusus juga. Loopback address, IP address dengan alamat IP byte pertama adalah 127, kemudian 3 byte yang lain diisi sembarang adalah alamat loopback, sehingga alamat IP 127 dx tidak dapat digunakan untuk mengalamati host dalam jaringan. Address, ini ilustrasinya. Ini private IP address.
National Assigned Numbers Authority IANA, IANA mengelompokkan alamat IP address yang dinyatakan private dalam kelompok IP yang hanya digunakan di kalangan sendiri dan tidak berlaku di internet. Ini multicast adalah proses pengiriman paket dari sebuah terminal ke beberapa terminal. Sekelompok terminal ini disebut sebagai group management, yang mana setiap terminal bersifat dinamis, dapat bergabung atau meninggalkan grup dengan mudah. Administrasi group management diatur oleh IGMP, Internet Group Management Protocol. Ini tracingnya ketika menggunakan alamat kelas B, diidentifikasikan dengan IP pertama 110. Notifikasi address memiliki range 24.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Ini pengalamatan ini menunjuk pada pengalamatan sebuah grup terminal. Sebuah terminal ini ilustrasinya sudah selesai. Saya Mari Asano. Sudah selesai menjelaskan tentang network layer protokol. Sudah itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.